Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun melintas dari tepi panggung, muncul di depan Xiao Yuan dan Yang Kang. Tan Yun menatap Yang Kang, dan berkata dengan dingin, "Aku diperintahkan oleh Master Sekte untuk pergi ke pintu dalam untuk memilih murid, dan gurumu, tetua ketiga dari pintu dalam, dia menghalangiku, jadi aku membunuhnya. Dan kamu ingin membunuhku hari ini, dan kamu yang harus disalahkan atas kematianmu sendiri," ucap dari Tan Yun. Mata Yang Kang merah, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun memotong tenggorokannya dengan pedang. Setelah itu, Tan Yun berbalik untuk melihat Xiao Yuan, yang sedang merangkak di tanah. Ketika dia akan berbicara, tiba-tiba, suara kecemasan terdengar di langit. "Tan Yun, tolong berbelas kasih," ucap dari suara itu. Setelah suara itu jatuh, seorang pria berusia 70 tahun berjanggut putih yang mengenakan jubah seorang penatua penegak hukum meluncur turun dari tirai hujan dan menggantung di atas panggung kehidupan dan kematian. Orang ini adalah tetua penegak hukum Xianmen, yang bernama Lu Hang. Lu Hang menatap Tan Yun dan memohon, "Tan Yun, aku harap kamu akan melihat wajah lelaki tua ini dan menyelamatkan muridku," ucap dari Lu Hang. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, "Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu," ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun menginjak dada Xiao Yuan, menatap Lu Hang dengan bangga, dan tersenyum sedikit. "Penegak hukum yang lebih tua, selama junior itu menanyakan beberapa pertanyaan kepada muridmu, junior mungkin akan melihatmu, dan aku bisa melepaskannya," ucap dari Tan Yun. "Oke, Tan Yun memang murah hati, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu boleh bertanya," ucap dari Lu Hang menatap Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih. "Tuan Penatua Penegak Hukum, jangan khawatir, generasi muda akan bertanya," ucap dari Tan Yun tersenyum, menundukkan kepalanya, dan niat membunuh muncul di matanya. "Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Jika kamu punya pertanyaan, aku akan menjawab," ucap dari Xiao Yuan menggigil dan gemetar kesakitan saat Tan Yun menginjaknya. Sudut mulut Tan Yun menggambarkan ekspresi main-main, "Katakan padaku, larut malam lebih dari sebulan yang lalu, apa yang kamu lakukan dengan sekelompok murid penegak hukum dengan pakaian dan topeng hitam," ucap dari Tan Yun. Dengan sedikit gemetar, jejak kepanikan dan niat membunuh muncul di mata yang mendung. Pada saat ini, puluhan ribu murid dari semua disiplin ilmu di bawah panggung melihat mayat 25 orang di atas panggung, semuanya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka memandang Tan Yun seperti dewa pembunuh, dan hati mereka dingin, dan udara dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke hati mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa di antara 26 kultivator di kesempurnaan pemurnian jiwa, dibantai dalam hitungan napas. Pada saat yang sama, dengan ngeri, para murid merasa bahwa ada rahasia tersembunyi dalam pertanyaan Tan Yun tentang Xiao Yuan. Tan Yun, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," ucap dari Xiao Yuan. Mata Xiao Yuan berkilat panik, dan dia kembali normal, tapi jantungnya tergantung di tenggorokannya, berdebar. "Benarkah, sepertinya aku perlu menjernihkan pikiranmu dan membantumu mengingatnya," ucap dari Tan Yun. Retak. Kaki kiri Tan Yun tiba-tiba menghantam telapak tangan kiri Xiao Yuan. "Ah!" Xiao Yuan berkeringat deras kesakitan, berteriak lagi dan lagi, "Guru selamatkan aku, ucap dari Xiao Yuan. Tubuh tua Lu Hang bergetar, ingin segera membunuh Tan Yun. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini di depan puluhan ribu murid. Dia bahkan lebih tidak dapat menghentikan pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan Xiao Yuan, mengetahui hukum dan melanggar hukum, pada saat ini, tampaknya agak sulit untuk melakukan banyak hal. Samar-samar Lu Hang menebak bahwa Tan Yun sepertinya tahu sesuatu, jika tidak, dia pasti tidak akan menyebutkan apa yang terjadi malam itu sebulan yang lalu. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Berhenti berteriak,
tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, hanya aku yang bisa, tentu saja, premisnya adalah apakah aku akan menyelamatkanmu, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun meletakkan kaki kanannya di dada Xiao Yuan, kaki kirinya menginjak tangan kanan Xiao Yuan lagi, mengerahkan kekuatan perlahan, dan tulang 5 jarinya berderit. Tan Yun, selama kamu tidak membunuhku, aku akan mengatakan apapun, ucap dari teriak Xiao Yuan, tidak berani menatap Lu Hang di langit. Jawaban Xiao Yuan mengejutkan Tan Yun. Tan Yun awalnya berpikir bahwa Xiao Yuan akan menggertakkan giginya dan tidak melepaskannya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengetahuinya begitu cepat. Tan Yun berkata dengan dingin, aku bertanya padamu tentang malam itu, aku tahu apa yang terjadi. Jangan coba-coba berbohong padaku. Jika kamu mengatakan apa yang ingin saya ketahui, saya akan membiarkan Anda pergi, ucap dari Tan Yun. Xiao Yuan menelan air liunya dan mengangguk dengan tergesa-gesa, oke, aku akan menjawab, ucap dari Xiao Yuan. Baiklah. Tan Yun bertanya, malam itu dengan murid penegak hukum Anda, siapa 2 kelompok orang lain yang mengejar dan membunuh tetua kedua dari divisi berjasa, ucap dari Xiao Yuan. Tan Yun, aku tidak tahu, sumpah, aku benar-benar tidak tahu dan tidak kenal mereka, ucap dari Xiao Yuan. Baiklah, aku akan bertanya lagi, wajah Tan Yun sedikit biru, dan kemarahan melintas di matanya, siapa yang menyakiti tetua kedua kita, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, aku bersumpah, itu benar-benar bukan aku. Aku akan memimpin seseorang dan saat mengejar dan akan menyerang Shen Qinfeng, dia sudah terluka. Sungguh, aku tidak berbohong padamu, ucap dari Xiao Yuan. Tan Yun mengangguk, dan tiba-tiba berteriak, dari ketiga kelompok, siapa mencuri jutaan batur roh kualitas terbaik, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Wajah Xiao Yuan memucat, dan dia memohon belas kasihan, Tan Yun, tolong lepaskan aku, kumohon, ucap dari Xiao Yuan. Tan Yun berkata dengan tegas, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jika kamu tidak tahu lagi, aku berjanji untuk membunuhmu. Demikian pula, jika kamu jujur. Aku telah mengatakannya, aku akan melepaskanmu, ucap dari Tan Yun. Xiao Yuan menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi, aku mengatakannya, aku akan mengatakannya, ucap dari Xiao Yuan. Tan Yun mengangkat kepalanya sedikit, melirik Lu Hang dari sudut matanya. Tan Yun menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Yuan dan berkata, katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu untuk memburu penatua kedua dari difusi berjasaku, ucap dari Tan Yun. Ketika Xiao Yuan tercengang, Tan Yun berbicara lagi, dalang di balik layar, aku tahu siapa dia. Jangan menipuku, jika tidak, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, tidak ada yang menyuruhku. Sebelum Xiao Yuan selesai berbicara, dia mengeluarkan jeritan yang menusuk, tapi Tan Yun lah yang menghancurkan telapak tangan kanan Xiao Yuan dengan kakinya. Kamu bajingan, jika tidak ada yang menginstruksikanmu, kamu tidak akan memimpin lusinan murid penegak hukum untuk memburu dan menyerang tetua keduaku, ucap dari Tan Yun berteriak dengan marah, dan menundukkan kepalanya untuk menampilkan mata ilahi Hongmeng. Pada saat ini, kecuali Xiao Yuan, tidak ada yang bisa melihat cahaya merah aneh di pupil Tan Yun. Saat Xiao Yuan kehilangan anggota tubuhnya dan terluka parah, jiwanya juga menjadi lemah. Saat Xiao Yuan dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun, suara Tan Yun seperti kutukan terdengar di benaknya, tunjukkan padaku penampilan pembunuhan kerabat yang benar, dan kemudian katakan dengan lantang, siapa yang memerintahkanmu, ucap dari Tan Yun. Segera, Xiao Yuan memelototi Lu Hang, yang berdiri di langit, dan berteriak, Tan Yun, dan semuanya, semua ini diperintahkan oleh guruku Lu Hang, ucap dari Xiao Yuan. Pemberontak yang berani, kamu berani memfitnah gurumu, ucap dari Lu Hang dalam kehampaan meledak menjadi marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa murid langsungnya sendiri akan mengkhianatinya. Menghadapi kemarahan Lu Hang, Xiao Yuan menutup telinga, Xiao Yuhang tidak peduli dengan kebenarannya sendiri dan membunuh kerabatnya, Tan Yun,
karena kamu menyebabkan tetua penegak hukum pintu bagian dalam dieksekusi oleh Master Sekte, jadi guruku menahan dendam dan memerintahkan kami untuk membunuhmu. Guruku juga mengatakan bahwa jika kami bertemu dengan seorang murid dari divisi berjasa ketika kami membunuhmu, kami juga akan diam-diam membunuhnya. Guru, jika Anda salah, Anda salah. Sekarang, jangan menyangkalnya lagi, ucap Daru Xiao Yuan. Mendengar ini, hidung Lu Hang bengkok karena marah. Puluhan ribu murid yang acuh tak acuh dan penonton menatap Lu Hang dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa para tetua penegak hukum Xianmen yang bermartabat akan yang mengetahui hukum akan melanggar hukum. Ini adalah dosa berat. Tan Yun memandang Lu Hang dan mencibir, penegakan hukum penatua, kamu benar-benar pandai bermain catur, ucap dari Tan Yun. Kemudian, Tan Yun melepaskan kendali Xiao Yuan dan bermain dengan seleranya, aku akan menepati janjiku, lepaskan. Kamu pergi. Ayo pergi, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menggerakkan kakinya dan menyapu panggung hidup dan mati. Xiao Yuan, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, seolah-olah menerima amnesti, Lu Hang berteriak dengan marah, aku membunuhmu, kamu bajingan yang menggertak gurunya, ucap dari Lu Hang. Om, dalam keterkejutan, dengan lambaian tangan kanan Lu Hang, seluruh tubuh Xiao Yuan terkoyak setelah gelombang kekuatan spiritual menyelimuti Xiao Yuan. Dengan melakukan itu, Lu Hang secara alami bermaksud untuk membunuh orang, dan tidak akan ada bukti di masa depan. Lalu setelah itu, Lu Hang berkata, Tan Yun, berhenti untuk penatua ini, ucap dari Lu Hang. Sosok Lu Hang melintas dan menghilang dari kehampaan, menghalangi jalan Tan Yun. Kamu baru saja menggunakan cara kejam untuk memaksa Xiao Yuan menjebak penatua ini, sekarang, tetua ini ingin kamu ditahan dan diselidiki, ucap dari Lu Hang. Tan Yun berkata dengan tenang, penegak hukum yang lebih tua, saya dengan hormat mengingatkan Anda bahwa saya memiliki masalah serius untuk ditangani sekarang, dan saya tidak ingin berurusan dengan Anda. Jika tidak, mengapa saya membiarkan Xiao Yuan mati di tangan Anda? Ini kamu dengan kesempatan untuk membunuh seseorang. Kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, mengejar tetua kedua divisi berjasaku. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Lu Hang berkata tanpa ragu, kamu bajingan, berani berdiri di depan semua orang dan fitnah tetua ini. Sekarang saya memberi Anda dua pilihan, kembali ke balai penegakan hukum dengan tetua ini, atau tetua ini akan mengeksekusi Anda di tempat, ucap dari Lu Hang. Mendengar ini, Tan Yun berubah menjadi panik, penegak hukum penatua, saya akan pergi dengan Anda, saya percaya bahwa Skynet ceroboh dan tidak bocor, Anda masih tidak berani melakukan apapun padaku, ucap dari Tan Yun. Berhenti bicara omong kosong, ucap dari Lu Hang, lengan jubah Lu Hang melambai, dan tali panjang Sub Zunki kelas menengah, seperti ular piton yang mengebor dari manset, menjerat Tan Yun. Segera, Lu Hang meraih salah satu ujung tali dan melirik dingin ke puluhan ribu murid yang menonton, Tan Yun memfitnah penatua ini, dan penatua ini secara alami akan menginterogasinya. Jika kalian berani menyebarkan insiden hari ini dan menyebarkannya desas-desus jahat, tetua ini tidak akan pernah lunak, ucap dari Lu Hang. Setelah berbicara, Lu Hang meraih tali dan lepas landas ke udara, membawa Tan Yun, yang diikat menjadi zonzi, dan terbang menuju aula penegakan hukum 50 mil timur Laut Fangcheng. Menunggu Lu Hang untuk membawa Tan Yun, puluhan ribu murid percaya bahwa Tan Yun sudah mati. Meskipun mereka percaya bahwa Tan Yun akan segera mati, adegan pembunuhan besar-besaran Tan Yun terhadap 26 pria kuat dari semua cabang Xianmen masih melekat di benak mereka. Setelah beberapa saat, di aula penegakan hukum. Bang! Setelah Lu Hang membawa Tan Yun ke aula yang megah, pintu aula itu tertutup rapat. Ada riak di ruang pintu aula, dan Lu Hang memasang penghalang kedap suara. Bang! Lu Hang melemparkan Tan Yun ke dinding, aula bergetar, dan Tan Yun jatuh ke tanah. Pada saat ini, penampilan garang Lu Hang terungkap, kamu anak terkutuk, tahukah kamu bahwa tetua penegak hukum pintu dalam adalah murid yang paling dicintai dari orang tua ini? Karena kamu, muridku dieksekusi oleh Master Sekte di puncak raksasa Panlong di depan umum. Sejak saat itu,
lelaki tua Inu memutuskan untuk membiarkanmu membayar hutang dengan darah. Ya, bagaimana jika lelaki tua ini begar mengirim Xiao Yuan untuk membunuhmu? Kamu berada di tangan lelaki tua ini sekarang, dan lelaki tua ini akan membunuhmu, menghancurkan mayatmu dan menghancurkan jejakmu, lalu ambil pil obat untuk menghapus ingatan lelaki tua ini. Siapa yang tahu bagaimana kamu mati? Hahaha, ucap dari Lu Hang. Namun setelah itu, tiba-tiba Lu Hang berhenti menyeringai, dan dia menemukan bahwa Tan Yun sedang menatapnya dengan jijik, ekspresi tanpa rasa takut. Tan Yun mencibir, penegak hukum yang lebih tua, Anda harus membunuh saya dengan cepat, jika tidak, jika saya tidak mati, saya pasti akan menunjukkan kepada semua orang gambar ingatan kita. Biarkan semua orang tahu bahwa Anda adalah orang tua yang tercela, lalu bagaimana mungkin Master Sekte melepaskanmu, kamu adalah sengat dari Sekte Huan Fu Shenzongku. Tapi Pak Tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku ditangkap olehmu? Kamu terlalu bodoh, aku hanya ingin mengungkapkan wujud aslimu, dan kemudian aku akan membunuhmu tanpa ragu, Hongmeng Bingyan, ucap dari Tan Yun. Segera api es Hongmeng tingkat keempat mengebor keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan segera menyelimutinya. Dalam tatapan Lu Hang yang luar biasa, tali senjata bawahan kelas menengah yang mengikat Tan Yun langsung berubah menjadi patung es dan kemudian hancur ke tanah. Kemudian, es batu itu menguap dan menjadi tidak terlihat. Hari ini, Hongmeng Bingyan Tan Yun adalah Xiao Cheng tingkat keempat, dan ia memiliki kekuatan untuk melelehkan senjata subtinggi kelas menengah dalam sekejap. Alasan mengapa Tan Yun tidak menggunakan api Hongmeng sekarang adalah karena api Hongmeng hanya di tahap awal dari peringkat keempat. Lu Hang, yang merasa lega dari keterkejutannya, berkata dengan senyum jahat, "Bajingan kecil, apakah menurutmu seseorang dengan atribut es dengan api nyata dari kehidupan ini, dan itu adalah lawan yang lebih tua ini, konyol," ucap dari Lu Hang. Begitu Lu Hang selesai berbicara, saat Lu Hang melepaskan nafas tahap ke-9 dari alam jiwa, Tan Yun tertawa. Apakah tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi luar biasa, orang tua, kamu harus mati. Hahaha, kera tua, pukul dia sampai mati, ucap dari Tan Yun. Hahaha, baik tuan, ucap dari kera iblis. Kera iblis keluar dari tas binatang, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi kera surgawi setinggi manusia, menyapu langit rendah dengan keras, dan mengayunkan tongkat untuk mengenai kepala Lu Hang. Kamu berbicara, kamu adalah binatang roh tingkat 4, ucap dari Lu Hang. Lu Hang ketakutan, dan tanpa memikirkannya, dia melambaikan tangan kanannya dari bawah ke atas, pedang merah menyala, dan menebas secara diagonal pada tongkat hitam yang jatuh di kepalanya. Bang, crash. Mustahil, pedang lebarku adalah senjata yang agung, bagaimana mungkin itu bisa dipatahkan olehmu, ucap dari Lu Hang berteriak ngeri, dan kera iblis pembunuh surga menghancurkan pedang lebar milik Lu Hang di atas kepalanya. Dan seketika ruang bergetar, baju besi coklat muncul di tubuh Lu Hang. Bang, tidak, ucap dari Lu Hang berteriak. Dalam suara keras, kera iblis pembunuh surga menghancurkan baju besi Lu Hang dengan satu pukulan, dan kemudian menghancurkan kepala Lu Hang. Swiss. Ketika 9 jiwa Lu Hang terbang keluar dari mayat, Tan Yun buru-buru mengingatkan, kera tua buat satu tetap hidup, itu akan berguna, ucap dari Tan Yun. Energi iblis hitam berguling keluar dari tubuhnya, menyelubungi 9 roh yang hendak melarikan diri keluar aula. Segera, 9 jiwa itu tampak membeku, tidak bisa bergerak di udara rendah. Tan Yun, tolong biarkan aku lepaskanku, beri aku cara untuk hidup dan biarkan jiwaku pergi. Tan Yun, tolong, aku bersumpah untuk meninggalkan Huang Fu Shenzong di masa depan, dan aku tidak akan pernah menjadi musuhmu, ucap dari Lu Hang. Apa? Ampun, hancurkan itu untukku, ucap dari Tan Yun acuh tak acuh. Ketika kera iblis pembantai surga menyeringai, 8 jiwa dewa dalam energi iblis dimusnahkan, hanya menyisakan yang terakhir. Tan Yun, aku mohon, roh terakhir Lu Hang memohon dengan getir, tidak mudah bagiku untuk berlatih selama ratusan tahun, tolong maafkan aku dan beri aku kesempatan untuk menjadi orang baru, aku mohon biarkan aku pergi, ucap dari Lu Hang.
Memberimu kesempatan untuk menjadi manusia lagi, wajah lamamu benar-benar tebal. Jika aku tidak dilindungi oleh kera tua, kamu akan membunuhku barusan, dan sekarang, kamu memohon padaku untuk memberimu kesempatan, hahaha. Pak tua, apakah kamu pikir aku bisa melakukannya, ucap dari Tan Yun. Ketika Lu Hang hampir mati dan ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng-nya untuk mengendalikannya dari jiwa. Katakan padaku, di mana semua batu rohmu, ucal dari Tan Yun. Lu Hang berkata dengan jujur, saya memiliki beberapa di cincin penyimpanan dan sisanya berada di kompartemen tersembunyi Aula Sila, ucap dari Lu Hang. Mendengar ini, Tan Yun memberi isyarat, dan cincin penyimpanan dari di jari-jari mayat Lu Hang terangkat ke udara dan membawanya ke tangannya. Setelah Tan Yun memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam cincin penyimpanannya, Tan Yun menemukan bahwa selain beberapa ramuan obat, ada sebanyak 100.000 batu spiritual berkualitas tinggi. Kemudian, Tan Yun memerintahkan Lu Hang membawanya untuk membuka sel rahasia. Setelah Lu Hang datang jauh-jauh ke kamar di lantai 2, dia menyalakan lampu soliter di dinding. Boom! Dinding besar itu langsung berubah menjadi pintu. Banyak batu roh, tetua penegak hukum ini benar-benar kaya, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun melangkah ke kompartemen gelap, yang menarik perhatiannya adalah sebuah bukit yang terbuat dari 30 batu roh yang ditumpuk. 10 di antaranya adalah batu roh berkualitas tinggi. 20 lainnya adalah batu roh kelas atas. Rambut Tan Yun berkibar, dan dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi 30 bukit batu roh. Dia menemukan sebanyak 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Batu roh kelas atas mencapai 20 juta, setara dengan 200.000 batu roh kelas atas. Dengan batu roh ini, aku dapat membeli banyak pil obat untuk para murid dari divisi berjasa, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menahan kegembiraannya, dan mengeluarkan 3 cincin penyimpan berkualitas tinggi, dari cincin penyimpanannya. Kemudian masukkan 1 juta batu roh berkualitas tinggi ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menggunakan 2 cincin penyimpanan, masing-masing cincin diisi 10 juta batu roh kelas atas. Tan Yun membunuh hampir 9.000 orang ketika dia mencoba di tanah keabadian. Pada saat ini, ada ribuan alat spiritual dan cincin penyimpanan berkualitas tinggi di tangannya. Setelah itu, Tan Yun memeriksa lagi 2 cincin penyimpanan, harta karun tertinggi yang diberikan Shen Qin Feng kepadanya. 300 juta batu roh kelas menengah ditemukan, dan 100 juta batu roh kelas atas ditemukan. Kemudian, Tan Yun menyimpulkan semua batu roh di tubuhnya. Batu roh kelas atas berjumlah 1,1 juta, batu roh kelas atas adalah 150 juta. 300 juta batu roh kelas menengah. Tan Yun mengangguk puas dan melepaskan kendali pada Lu Hang. Batu roh orang tua ini, ucap dari Lu Hang sambil melihat ke paviliun gelap yang kosong, dan setelah teriakan sakit hati yang aneh, dia memohon, Tan Yun, kamu juga mengambil batu rohku, dan aku hanya punya 1 jiwa tersisa, sekarang maafkan aku, maafkan pamanmu, ucap dari Lu Hang. Pergilah ke neraka, ucap dari Tan Yun menghancurkan jiwa Lu Hang dengan pukulan. Retak. Suara renyah terdengar di telinga Tan Yun, tapi itu adalah tanda identitas Lu Hang di aula di lantai pertama yang hancur. Kemudian, Tan Yun menemukan bahwa cahaya kehidupan Lu Hang padam di lekukan ruangan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan nyala api Hongmeng terbang keluar dari telapak tangan kanannya, membakar lampu kehidupan Lu Hang. Setelah itu, Tan Yun menutup kompartemen rahasia, dan setelah membakar nafas dirinya dan kera iblis pembantai surga di lantai 2, dia datang ke lantai pertama untuk mengendalikan api Hongmeng untuk menghancurkan mayat dan jejak. Hari ini, tubuh Lu Hang, tanda identitas, dan lampu kehidupan telah dibakar oleh Tan Yun menjadi ketiadaan. Setidaknya selama 3-5 tahun, tidak ada yang tahu tentang kematian Lu Hang. Karena itu normal bagi murid penegak hukum untuk tidak melihat Lu Hang dalam 3 hingga 5 tahun, lagi pula, Lu Hang juga harus berlatih. Setelah itu, Tan Yun memasukkan kera iblis pembantai surga ke dalam tas binatang roh, dia membuka pintu dan keluar dari aula disiplin, menghilang di ujung jalan setelah beberapa saat.
Di sudut kiri aula sila, dua murid penegak hukum di tingkat ketujuh pemurnian jiwa sedang melihat ke belakang Tan Yun. Penatua penegak hukum mengapa dia membiarkan Tan Yun pergi, ucap dari murid penegak hukum. Tentu saja, jika mereka diberi 100 keberanian, mereka akan menghentikan Tan Yun untuk bertanya. Karena, pembunuhan Tan Yun terhadap 26 murid Dzogchen yang berada di level kesempurnaan memurnikan jiwa di panggung hidup dan mati sendirian telah dilaporkan secara luas di kota Xianmenfang. Keduanya tahu bahwa mereka bukan lawan Tan Yun, jadi bagaimana mereka bisa berani menghentikan Tan Yun saat ini? Saat ini, tirai hujan menyelimuti langit dan bumi. Tan Yun berjalan melalui jalan-jalan. Setelah melihat Tan Yun, semua murid di Fangcheng tanpa sadar mundur ke kedua sisi. Mereka takut pada Tan Yun. Sesaat kemudian, Tan Yun tidak pergi ke paviliun Tong Tianling, tetapi datang ke paviliun Tang Zun dan yang dibuka oleh Tang Xinying, kepala Xianmen dan Mai. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Ucap dari seseorang. Begitu Tan Yun memasuki paviliun Tang Zun dan kedua murid divisi alkemia itu waspada dan memelototi Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, aku akan membeli beberapa pil obat, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, jika Tang Xinying tidak merawat dirinya sendiri dan Shen Subing dengan baik, Tan Yun akan menunggu sampai malam untuk mengambilnya. Hei, kami tidak akan menjual ramuan obat apapun di sini, kamu tidak diterima di sini, kamu pergi, ucap dari salah satu murid berteriak. Tepat ketika Tan Yun hendak memperbaiki keduanya, suara yang menyenangkan dan akrab, dari paviliun, kalian mundur 2 langkah, Tan Yun, naiklah, ucap dari suara itu. Baik murid patuh, ketika kedua murid itu menjawab dengan hormat, Tan Yun tersenyum sedikit, berjalan melewati mereka, dan berjalan dengan mantap menaiki tangga ke kamar di lantai 8. Masuk, ucap dari suara alam datang dari kamar. Tan Yun mendorong pintu dan masuk, tetapi melihat Tang Xinying, yang mengenakan gaun hitam, duduk di kursi batu giok, memandang dirinya sendiri sambil tersenyum, silakan duduk, ucap dari Tang Xinying. Terima kasih, ucap dari Tan Yun dengan sopan memandang di Tang Xinying dan duduk. Untuk pertama kalinya, Tan Yun melihat Tang Xinying tersenyum padanya, dan dia sedikit tersesat. Pada saat yang sama, Tan Yun bingung, dia selalu merasa bahwa senyum Tang Xinying mengandung arti yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang tidak diketahui Tan Yun adalah sejak saat dia mewakili Shen Subing dan bertanding dengan para tetua dari Xianmen dan Mai, Tanin menggunakan 16 teknik alkimia untuk memperbaiki Zun dan Divine Soul Pill kelas atas, Tang Xinying benar-benar mengaguminya. Pada saat yang sama, putri dinasti Tang Zun Seng, yang selalu bangga dengan keterampilan alkimianya, dengan tulus mengagumi Tan Yun. Di hati Tang Xinying, Tan Yun adalah pria yang seperti misteri. Dalam lebih dari setahun Tan Yun keluar dari divisi alkimia, Tang Xinying sering memikirkan adegan alkimia di awal Tan Yun. Memikirkannya, Tang Xinying tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini melihat Tan Yun duduk di depannya, detak jantungnya menjadi lebih cepat untuk pertama kalinya. Ketika Tang Xinying melihat Tan Yun menatapnya, dia tampak sedikit tersesat, dan dia merasa sedikit panas. Segera, kemerahan di wajah Tang Xinying berangsur-angsur memudar, dan Tang Xinying akan mulai berencana untuk menarik Tan Yun ke dinasti Tang Zun untuk digunakan ayahnya. Uhuk-uhuk, Tan Yun sadar kembali, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak tahu ada apa dengan kepala Tang mencari generasi muda, ucap dari Tan Yun. Bukan apa-apa, saya hanya ingin bertanya bagaimana divisi berjasa Anda, dan omong-omong, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda masalah alkimia, ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying berdiri, dan berkata lagi, minum atau teh roh, ucap dari Tang Xinying. Teh roh, ucap dari Tan Yun. Tang Xinying mengulurkan tangannya, dan segera, sepoci teh spiritual di dinding terus tertelan ke tangannya, dan kemudian dia menuangkan secangkir teh spiritual untuk Tan Yun dan dirinya sendiri. Setelah Tan Yun menyesap lincah, Tan Yun memberitahu Tang Xinying bahwa Shen Subing dan Shen Qinfeng terluka parah. Tan Yun, apakah Subing baik-baik saja? Mata Tang Xinying khawatir, bisakah kamu mengetahui siapa musuhnya? Ucap dari Tang Xinying. Kepala Tang, jangan khawatir,
ketua berjasa seharusnya sudah pulih sekarang, Tan Yun berkata pelan, orang yang melukai pemimpin yang berjasa belum ditemukan, ucap dari Tan Yun. Yah, saya lega mendengar bahwa Su Bing baik-baik saja. Pada awalnya, jika guru Su Bing tidak menyelamatkan hidupku, aku sudah mati. Gurunya menyuruhku untuk lebih merawat Su Bing, tetapi ketika Sen Su Bing berada di Xianmen dan Mai, aku tidak kompeten dan tidak merawatnya dengan baik, jadi dia dikucilkan oleh tetua lainnya, ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying dia tidak tahu bahwa Tan Yun di seberangnya adalah penyelamatnya. Kepala Tang, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, pada saat kompetisi dan Mai, kamu dipermalukan oleh Gongsun Yang Chun karena aku. Suatu saat nanti, saya akan membalas dendam untuk Anda, ucap dari Tan Yun. Tang Xinying tersenyum ringan dan berkata, oke, jangan menyebutkan hal-hal masa lalu ini, dan juga Anda adalah calon ipar saya, Anda dapat memanggil saya dengan nama saya mulai sekarang, ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying tampaknya memiliki sikap bersahaja dengan Tan Yun. Tan Yun juga bukan orang dengan tinta, jadi dia dengan senang hati berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu Xinying mulai sekarang. Xinying, jika Anda ingin bertanya tentang teknik alkimia seri 16, Anda telah melihat semuanya yang aku lakukan, jadi tidak nyaman untuk memberitahu Anda, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu salah paham, 16 seri teknik alkimia telah hilang sejak abad pertengahan. Bagaimana aku bisa memata-mataimu dengan teknik yang begitu berharga, ucap dari Tang Xinying. Tan Yun tersenyum, membalikkan tangannya, dan secarik giok kosong muncul di tangannya. Segera, di bawah tatapan bingung Tang Xinying, Tan Yun memejamkan mata dan melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam slip giok. Segera Tan Yun menarik kesadaran spiritualnya dan menyerahkan slip giok ke Tang Xinying, dengan ekspresi tenang, teknik alkimia 16 elemen relatif sederhana. Dengan keterampilan alkimia Anda dapat mempelajarinya dari waktu ke waktu. Ada juga 32 teknik alkimia, meskipun 32 teknik alkimia telah hilang sejak zaman kuno, tetapi untungnya, guru saya dan para tetua memilikinya, jadi saya akan menulisnya kepada Anda bersama. Jika Anda ingin bertanya tentang alkimia lini kedua, Anda bisa datang kepada saya, dan saya akan memberitahu Anda, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, tubuh halus Tang Xinying Miaoman bergetar, seperti kucing yang ekornya diinjak, dan langsung berdiri dari kursi batu giok dengan ekspresi ngeri setelah melihat Tan Yun. Tang Xinying mengangkat slip giok di atas meja dengan tangan gemetar dan lembut, dan buru-buru memanipulasi indera spiritualnya ke slip giok. Segera, yang menarik perhatian Tang Xinying adalah tulisan tangan yang padat. Ratusan ribu tulisan tangan, terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, di awal, ditulis dengan 16 teknik alkimia, dalam 5 tulisan tangan. Di awal bagian kedua, itu adalah 32 teknik alkimia. 6 kata. Tang Xinying dengan penuh semangat memeluk batu giok di lengannya, menatap mata Tan Yun yang penuh dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Tang Xinying tahu bahwa Tang Xinying sekarang memiliki 16 teknik alkimia dan 32 teknik alkimia, yang berarti bahwa dia akan mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Tan Yun, terima kasih banyak, ucap dari Tang Xinying mengerucutkan bibirnya, matanya yang indah berkilauan karena kegembiraan. Pada saat ini, tidak ada yang mengerti suasana hatinya. Tang Xinying terobsesi dengan alkimia, 16 dan 32 alkimia, yang memiliki godaan fatal baginya. Sama-sama, Tan Yun bangkit dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah saudara perempuan si Yao, maka kita adalah orang-orang kita sendiri, jadi Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih, ucap dari Tan Yun. Tang Xinying memfokuskan kepalanya. Pada saat ini, dia menatap Tan Yun, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat lagi, dan dia berkata dengan lembut, aku baru saja melihat 32 rangkaian teknik alkimia, dan saya memiliki banyak hal yang saya tidak mengerti, ucap dari Tang Xinying. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.